Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal pretest ya PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 tentang pedagogik. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan berdasarkan Kak Furkon mengupload pembahasan soal terbaru seputar pretest PPG tentang pedagogik. Akan terbahas 3 soal di dalam video ini. Teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Oke, langsung saja kita bahas ke soal pertama, teman-teman ya. Di sini agak menjebak dan sangat hot sekali ya soalnya teman-teman ya. Seorang guru ini ada diberikan suatu pemaparan ya, mencari sebuah materi ya dan media di internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP ya. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Oke, jadi ini konsep dasarnya teman ya, dasar. Jadi tidak perlu teman-teman berpikir terlalu jauh. Jadi kalau kita jadi guru kan ingin mencari materi saat menyusun RPP. Nah, nanti langkah apa yang harus kita lakukan saat memilih materi pembelajaran? Jadi hal apa? Jadi hal dasar apa seperti itu. Jadi harus mengena di kompetensi dasarnya tentunya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat yang ada kompetensi dasarnya ya. Ini menganalisis ini terlalu jauh ya teman-teman ya, terlalu jauh. Perkembangan fisik ini juga terlalu jauh ya kan, terlalu jauh ya. Intinya kan kita awalnya itu seperti apa, dasar pemilihannya itu loh seperti apa. Nah, kalau ini terlalu jauh ya. Kedalaman ini juga terlalu jauh. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik ini juga terlalu jauh. Jadi yang ada kompetensi dasarnya yaitu ini. Ini kompetensi dasar ya kan mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti. Seperti itu jawabannya adalah yang A. Jadi intinya kompetensi dasarnya ya kan. Kompetensi dasarnya itu apa? Nah, seperti itu. Untuk penjelasannya Kak Furkan coba bahas ya di sini. Lah ini sudah ada ya teman-teman ya. Langkah-langkah ya kan dalam memilih materi pelajaran itu ada dua. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi aspek yang terdapat kompetensi inti ya, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Jadi teman-teman poinnya itu ada di KD sama indikator. Kalau kita mau nyusun RPP, jadi kita mau ngajar, nyari bahan ya kan buat ngajar, itu fokusnya itu yang awalnya itu pada KD sama indikator. Teman-teman ingat ini ya kan, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Nah, jadi 2 poin ini sangat penting ya kan untuk langkah sebagai kita ya sebagai guru untuk mengajarkan suatu materi di dalam kelas ya. Kemudian yang ketiga itu memilih materi pelajarannya sesuai dengan relevansi dengan KD atau indikator pencapaian dasar. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan KD. Jadi kalau pilihan jawaban tidak menyinggung sama sekali tentang kompetensi dasar itu berarti jawaban yang kurang tepat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memilih sumber pelajaran. Nah, sementara di situ tadi kan ada beberapa pilihan ya, teman-teman ya. Ada potensi peserta didik, kemudian perkembangan fisik, kebermanfaatan, relevansi itu merupakan prinsip dalam memilih materi. Ah, prinsip dalam memilih materi, bukan apa saja yang dilakukan dalam memilih materi. Seperti itu. Itu prinsipnya itu yang digunakan itu seperti itu. Jadi intinya ini apa ya pengembangannya seperti itu teman-teman ya pengembangan, pengembangan, pengembangan. Kalau langkah dalam memilih materi pembelajaran sesuai RPP ya dasarnya harus ngena ya kan kompetensi inti. Inti itu terdiri dari kompetensi dasar dan indikator harus ngena dan harus diulas seperti itu. Bisa dipahami ya insya Allah ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Yang pertama, soal pertama ini aman. Soal kedua, coba ya kita bahas bareng-bareng. Di sini banyak hafalannya teman-teman. Tapi ini bisa ditepis kok teman-teman, tenang saja. Dengan mencermati silabus, ya kan, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya.
Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 ya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya. Jadi syarat minimal. Syarat minimal. Syarat minimal itu harus ada apa? Seperti itu. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Identitas mata pelajaran, sebenarnya mata pelajaran oke sebenarnya ya. Cuma yang paling penting itu yang pertama itu adalah identitas sekolah, ya kan teman-teman bisa melihat di RPP-nya kan nanti pasti ada sekolah apa ya kan identitas sekolah. Kemudian ada identitas mata pelajaran ya pelajaran apa matematika katakanlah. Kemudian ada tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Jadi yang terpenting itu adalah identitas. Yang pertama ya harus identitas. Identitas itu bisa mapel, bisa sekolah dan harus itu dua-duanya ya teman-teman. Ini kurang tepat ya teman-teman. Ini kurang tepat dan ini juga kurang tepat. Materi ajar, sumber belajar, langkah pembelajarannya atau sintaknya itu seperti apa? Seperti itu. Jawabannya itu adalah yang E. Pembahasannya ini cukup panjang banget, Kak Mulkan singkat-singkat saja ya teman-teman. Jadi ini sudah sesuai sih Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama itu jelas identitas sekolah. Kemudian ada identitas mata pelajaran dan ini terdiri dari macam-macam ya, ada kelas, materi, alokasi waktu, KD, ya seperti itu. Jadi semuanya itu termasuk di dalam identitas mata pelajaran ya, seperti itu. Kemudian ada kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar, kemampuan minimal, indikator. Nah, ini juga ada. Ini sudah kena semua ya teman-teman ya. Tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran ya harus ada ya. Model pembelajaran, media, kemudian sumber belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah ngena semua ya teman-teman ya. Di sini identitas sekolah, identitas mata pelajaran, identitas mata pelajaran itu macam-macam ya, ada KD dan lain sebagainya. Kemudian apa sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Ini sebenarnya jawabannya sangat mirip-mirip teman-teman dan hampir benar semua ya teman. Dan mata pelajaran ini selain kompetensi, kompetensi dasar ini juga sangat benar sekali ya intinya. Tetapi dari A sampai D ini kurangnya itu di identitas sekolah teman-teman. Jadi nggak ada identitas sekolah kan A sampai D padahal itu harus ada syarat minimal sini sesuai dengan Permendikbud tadi ya kan harus ada identitas sekolah. Kalau ini nggak ada ya jelas salah jawabannya seperti itu teman-teman ya. Oke gitu aja ngapalinya. Oke soal yang terakhir Bapak Ibu Guru bisa lihat bisa coba dulu. Di sini ada suatu pemaparan ya, seorang guru senior ya mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Oke, jadi ini sudah dijelaskan si guru ini melakukan diskusi dan menyediakan gambar ya sebagai alat atau medianya. Nah, ternyata pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% itu preferensi belajarnya kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Jadi ini tidak fokus ya, kunci utamanya di tidak fokus, tidak fokus. Nah, ini masalahnya kan di sini tidak fokus. Lah, di sini siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan guru, ya kan? Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dapat dipilih guru. Oke, jadi ini diberikan guru ya. Jadi tidak fokus dan mereka lebih senang tugas itu diberikan guru. Kalau kooperatif ini sepertinya kurang tepat karena di sini fokusnya malah diskusi dan diskusi di sini dinyatakan gagal. Kemudian kalau Discovery ini juga kurang tepat karena Discovery ini menemukan sendiri ya teman-teman ya, menemukan sendiri asal-usul suatu materi ya kan. Jadi karena di sini poin terpenting itu kan lebih senang jika tugas yang diberikan itu berasal dari guru. Berarti ini kurang tepat. Kontekstual juga kurang tepat karena kontekstual ini berasal di kehidupan nyata ya atau real. Di sini tidak ada pemaparan yang menyebutkan bahwa siswa itu lebih senang langsung apa ya apa melihatnya sendiri secara visual itu enggak ada. Inquiry juga kurang tepat teman-teman ya karena inquiry ini lebih ke apa ya TIK ya teknologi lebih ke teknologinya ya kan teknologinya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah project based learning.
Project based learning karena di sini memang pembelajarannya itu berbasis project dan semuanya itu tugasnya dari guru kemudian menyuruh siswa untuk membuat project. Sehingga nanti ini diharapkan siswa yang kinestetik tadi itu bisa termotivasi seperti itu. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama itu kooperatif ini bukan teman-teman ya. Kalau kooperatif ini ya tadi bekerja sama poinnya. Kalau problem solving ini menemukan masalah real. Nah, ini juga bukan ya teman-teman. Yang paling tepat itu adalah ini project based learning. Strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah di dunia nyata. Kalau inquiry ini lebih ke informasi untuk melakukan observasi eksperimen guna mencari maupun memecahkan masalah terhadap pernyataan yang ditemukan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Ini kurang tepat teman-teman. Discovery learning ini melibatkan siswa secara aktif untuk mempelajari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep pembelajaran yang telah dipelajari. Seperti itu. Ini kurang tepat juga ya teman-teman karena di situ tadi ternyata sudah diskusi ya kan, sudah diskusi tetapi tetap apa ya, 70% ya kan, 70% itu ternyata kinestetik. Jadi diskusi pun itu gagal teman-teman ya, dianggap gagal. Tadi pemaparannya kan seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau kontekstual ini membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ini juga tidak disebutkan ya teman-teman ya. Di soal tadi kan tidak ada istilah menyinggung kata-kata dunia nyata. Jadi yang paling tepat itu adalah project based learning karena di sini project karena siswa itu kinestetik ya sangat dibutuhkan. Tetapi kalau inquiry sebenarnya antara inquiry, project sama discovery ini sangat-sangat mirip-mirip. Cuma kalau project ini lebih ditekankan di projectnya. Jadi harus ada katakanlah suatu goalnya atau hasilnya itu apa yang dihasilkan. Sehingga kalau siswa dengan kinestetik ini diharapkan akan tertantang dong tentunya dengan menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan project based learning seperti itu. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Purkon, mudah-mudahan ngena ya di teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Ini tetap semangat dan dibaca-baca semua materi dari YouTube, dari buku, dari Google, semuanya dibaca, dipersiapkan saja. Masih ada waktu 1 bulan, kira-kira tesnya ya Juli ya teman-teman. Juli ya teman-teman ya. Tetap semangat, sukses selalu untuk teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.